Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Untuk hari ini, kita melihat ada banyak tangisan yang terjadi di ruang persidangan, mulai dari tangisan Vera Simanjuntak, kemudian juga adik dari Brigadir Joshua, Reza, terus juga ada tangisan dari Richard Eliezer atau Baradae. Ini mewarnai persidangan hari ini yang dibisukan oleh Yang Mulia Hakim. Kita menghargai apapun alasan dari Yang Mulia Hakim karena mungkin agar tidak terjadi kekeosan di masyarakat, mengingat hal-hal yang disampaikan ini adalah banyak hal yang sensitif. Tetapi kalau aku boleh kritisi, sebenarnya apa sih yang belum kita ketahui di masyarakat Indonesia terkait dengan kasus Brigadir Joshua? Walaupun banyak semuanya hampir tidak adakan suara, kita sudah bisa menebaklah apa-apa saja yang disampaikan dari para saksi. Kita akan awali dulu bahas ini adalah mengenai dari Brigadir Baradae, maksudku, yang sujud meminta maaf, kemudian juga agak dicuekin, aku menilainya, dari ayah dari Brigadir Joshua. Sebelum aku bahas lebih lanjut, teman-teman, aku ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 30% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Support nyata kalian bisa dilihat dari sini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus yang melelahkan ini sampai nanti tuntas hingga putusan di persidangan. Bagian yang pertama, kita lihat adalah pada saat ini kayaknya sebelum Richard Eliezer itu kan bersimpu di hadapan orang tua dari Brigadir Joshua. Walaupun sudah aku bilang ya, sudah aku prediksi di semalam pada saat kita live, aku yakin bahwa mereka Brigadir Baradae, Kuat Ma'ruf, mungkin ya, Kuat Ma'ruf juga mungkin, terus juga sama Bribka RR, mereka pasti akan mencoba mencari simpati ke masyarakat dengan melakukan banyak strategi. Ya, aku tahu ada yang pro dan kontra. Anjas, ini bukan strategi mencari simpati, tetapi adalah ketulusan. Ya, boleh saja kalian berpikir seperti itu. Tetapi dalam dunia forensik, terutama hal psikologi, itu akan melihat alasannya kenapa. Pertama begini, pada saat Richard Eliezer ini bersimpuh di depan kedua orang tua Brigadir Joshua, ini kan bersimpuhnya di depan persidangan ya, di tengah persidangan. Ada jaksa, ada Yang Mulia Hakim. Pada saat Richard Eliezer ini bersimpuh, ayah dari Brigadir Joshua tuh tidak mau menatap. Jadi cuma pandangan kosong ke sana dengan pakai masker. Bingung ya, pasti sedih lah. Dengan seperti aku katakan di videoku semalam pada saat kita live ngobrol, aku bilang bahwa dengan kualitas hati yang dimiliki dari orang tua Brigadir Joshua, aku yakin pada saat salah satu terdakwa nangis atau bersimpuh atau bahkan macam-macam, itu pasti akan terharu juga. Jangankan Richard Eliezer, yang jelas ada banyak hal-hal meringankan, aku harus akui, untuk Richard Eliezer, bahkan untuk Putri Chandrawati ataupun juga Ferdy Sambo yang sampai sekarang belum ada itikat baik meminta maaf secara tulus, menghubungi secara langsung, itu pun pasti akan dimaafkan juga oleh kedua orang tua Brigadir Joshua. Tetapi seperti dikatakan di awal, karena pada saat awal-awal kan sudah dikatakan Baradae ini kan meminta maaf ya kepada keluarga dari Bang Joshua, dikatakan seperti itu. Respon dari ayah Brigadir Joshua mengatakan, ya kami sudah memaafkan sebagai umat beragama, tetapi hukum harus terus berjalan. Ini sih menurut aku bukan bermaksud untuk tidak wajar bagi orang tua tidak mau memaafkan atau melupakan begitu saja, karena dengan menangis, dengan seperti itu tidak akan mungkin menghidupkan kembali Brigadir Joshua. Ayah dari Brigadir Joshua cuma cuek aja, walaupun Baradae berkali-kali untuk melihat ke ayahnya, tetapi berbeda dengan reaksi ibunda dari Brigadir Joshua yang lebih reaktif ya, memegang tangan juga, terus juga memakai bahasa tubuh kayak kesan kayak okay, it's fine gitu. Tetapi memang aku mengakui ada kesedihan yang terlihat sangat mendalam sekali ke Baradae ini, karena pada saat dia duduk di samping kuasa hukumnya pun dia masih terus menangis. Tapi menangisnya ini tidak sampai meneteskan air mata sih kalau aku lihat tangisannya, hanya sampai
hanya cuman ekspresi raut wajah yang sedih banget dan dia pun tidak memakai masker di sini. Itu adalah dari Barada Eliezer. Sekali lagi teman-teman, aku tahu banyak orang yang simpati dengan Baradae karena ada banyak karena kan dia sudah menjadi justice kolaborator, tidak usah khawatir secara hukum dia akan mendapatkan banyak keringanan gitu. Karena kan pasal yang dia dapatkan itu bukan pasal pembunuhan berencana, tetapi sebagai eksekutor pembunuhan yang tanpa rencana begitu. Jadi please, ini bukan tentang individu tetapi tentang perbuatannya. Kita juga melihat ada tangisan yang lain adalah dari Vera Simanjuntak. Ini Vera Simanjuntak adalah kekasih dari Brigadir Joshua. Kita ketahui juga ya, di tanggal 21 Juni ada salah satu obrolan yang dia cukup mendalam. Pada saat dia ngobrol dengan Brigadir Joshua, kan dikatakan dengan foto yang dia menangis, saling menangis satu sama lain, kondisi waktunya adalah di malam hari, ngomong dari hati ke hati. Salah satu statement yang dikatakan bahwa Vera ini diminta sama mendiang Brigadir Joshua untuk mencari pria lainnya. Oke, untuk mencari pria lainnya, ini lantas pikiran kita kan bercabang-cabang ya, dengan banyak hal yang sudah kita bahas bahwa apakah ini adalah indikasi Brigadir Joshua apakah ini relevan dengan kasusnya atau tidak? Ini juga masih menjadi waktu untuk pembuktian. Tetapi kalau dari kuasa hukum Brigadir Joshua mengatakan ini adalah hal yang sangat relevan, dia itu menangis karena dia ketakutan sudah diancam selama ini. Makanya agar kesannya tidak membawa Vera ke dalam jurang kehancuran yang mungkin lebih dalam, bahaya juga, makanya dia mengatakan hal seperti itu. It's fine, kita acknowledge. Itu adalah bagian pertama possibility-nya. Apakah masuk akal atau tidak? Yes, itu masuk akal. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri ada salah satu bagian lagi dengan cerita-cerita mengenai motif ya, tentang statement dari Kapolri, motifnya adalah asusila antara perselingkuhan ataupun juga pelecehan. Ini juga ada relevansi ke logika yang lainnya adalah mengenai perselingkuhan. Apakah perselingkuhan ini adalah karena paksaan dari seorang Putri Chandrawati, ataukah dua-duanya sama-sama mau, ataukah bahwa yang terbaru lagi banyak yang sudah berpikir bahwa Brigadir Joshua itu ingin mengakhiri hubungannya dengan Putri Chandrawati, tetapi ditolaknya, dia sakit hati, berujung seperti ini, itu juga adalah possibility-nya. Kita paham juga dalam mengawal kasus ini, pada saat kita menemukan ada logika-logika berpikir atau yang merujuk ke fakta-fakta, karena hakim itu kan pada saat memiliki keyakinan, umumnya ya hakim itu akan mengawali keyakinannya dengan logika terlebih dulu. Hakim manusia, kita manusia, logika sesama manusia seharusnya tidak jauh berbeda. Kalau logikanya terlalu jauh berbeda, itu artinya ada sesuatu hal yang keliru di sini. Tentang perselingkuhan, ini adalah menjadi hal yang cukup masuk akal. Ada beberapa komentar yang bilang bahwa, misalnya gini, bahwa kenapa ini kan sebulan sebelum kejadian ya teman-teman ya, konteksnya pada saat Brigadir Joshua menelpon Vera Simanjuntak, itu adalah tanggal 21 Juni ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tetapi jauh sebelum terjadinya pembunuhan di 8 Juli tersebut. Apakah ini salah satu indikasi bahwa Brigadir Joshua itu ngerasa bersalah dengan Vera Simanjuntak, misalnya telah menjalin hubungan dengan Putri Chandrawati, itu yang kemungkinan besar, bahkan salah satu sumber istimewaku juga meyakini hal seperti itu. Tetapi kalau aku bandingkan dengan keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, yang dia yakinkan pada saat aku melihat rekaman juga di di persidangan hari ini, karena beberapa kali juga ada yang sempat muncul ya suaranya dari berbagai channel, Kamarudin Simanjuntak mengatakan ke hakim bahwa yang dia yakini adalah bahwa Brigadir Joshua ini melaporkan ada yang cantik-cantik, dugaannya adalah selingkuhan dari Verdi Sambo ke Putri Chandrawati, dan itu yang membuat dia dibunuh. Kok bagi aku dibandingkan logik, ya ada positif dan negatifnya. Tapi positif negatifnya gini ya, yang pro dan kontra maksudku. Kalau memang itu beneran, kenapa kok Brigadir Joshua malah yang dihabisi oleh Putri Chandrawati? Dan juga Verdi Sambo, karena kan ada bukti-bukti di perkataan atau kronologi dari JPU pada saat Brigadir Joshua itu dihabisi, juga ada bagian Putri Chandrawati yang ikut merencanakan di sana. Makanya PC juga terkena pasal pembunuhan berencana. Bukankah harusnya PC berterima kasih sudah memberikan informasi tersebut, akan melakukan perlawanan, menyelamatkan Brigadir Joshua? Misalnya gini, Brib KRR saja yang notabene walaupun dia senior, dia bisa menolak untuk melakukan eksekusi tersebut. Apa kabar dengan posisi Putri Chandrawati yang
jauh lebih dekat ke hatinya Verdi Sambo, dia pasti juga bisa menolak. Makanya kecil kemungkinan bahwa Brigadir Joshua itu melaporkan hal yang seperti dikatakan dari keterangan Kamarudin Simanjuntak. Tetapi juga sama pikiran lainnya, Anjas, kalau memang Brigadir Joshua itu menjalin hubungan dengan Putri Chandrawati, kenapa juga kok Putri Chandrawati tega melakukan seperti itu? Ada possibility yang berikutnya lagi adalah mengenai bahwa ya, Brigadir Joshua sudah mau mengakhiri hubungan tersebut dan Putri Chandrawati sakit hati. Kemudian karena Putri Chandrawati juga sadar akan hubungan resminya dengan Verdi Sambo dan dia harus melakukan eksekusi juga. Apalagi dalam keterangan sidang hari ini setelah selesai sidang yang sebelum istirahat, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas mengatakan bahwa Baradae itu tidak membantah bahwa yang menembak selain dirinya ada Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Pembahasan detailnya sudah aku bahas di video hari ini sebelum ini, jadi kalian bisa tonton di sana. Itu adalah hal-hal yang menjadi perdebatan hari ini. Yang berikutnya adalah mengenai Reza, adik dari Brigadir Joshua. Juga sama, hari ini dihadirkan sebagai saksi. Kita sudah bisa memprediksi lah apa yang akan disampaikan dalam persidangan hari ini. Di persidangan hari ini, kalau saksi yang berhubungan dengan Reza ini juga anggota Polri, ini adalah statement juga dari Kamarudin Simanjuntak yang berkali-kali mengatakan bahwa Reza itu di hari kejadian di tanggal 8 Juli 2022 itu sempat datang ke rumah pribadinya Putri Chandrawati di Jakarta Selatan tersebut, tetapi ditolak, dihalang-halangi oleh dugaannya adalah Daden ya. Daden ini bohong ke Reza untuk katanya dia dipanggil sama provos dan dia harus memakai baju dinasnya. Baju dinasnya saat itu sedang di laundry dan butuh waktu, menghabiskan waktu bla bla bla. Akhirnya Reza tidak jadi masuk ke dalam rumah yang berada tempat tinggal biasanya ke Brigadir Joshua. Dalam momen itu juga Reza melihat bahwa ada seorang satpam yang bekerja di rumah pribadinya sedang membersihkan. Nah, itu adalah kondisinya jam berapa, Anjas? Jamnya adalah menjelang maghrib. Maghrib kan di Jakarta itu jam berapa, teman-teman? Kayaknya jam 6 ya, karena aku nggak tahu kalau di Jakarta. Dulu waktu aku tinggal di Jakarta, ya maghrib itu biasanya kan lebih awal. Kalau zaman buka puasa sekitar jam 6 sore. Artinya kalau menjelang jam 6 maghrib, artinya sekitar jam 5-an sore. 5-an atau menjelang jam 6. Kalau aku bandingkan dengan data dari CCTV di mana bagian obstruction of justice, Hendra Kurniawan maksudku, itu mengatakan bahwa melihat Brigadir Joshua di CCTV itu masih hidup sekitar jam 5-an sore, 5 jam 10 atau 11 sore di hari itu. Artinya adalah kemungkinan besar Brigadir Joshua saat kedatangan dari Reza adiknya itu kemungkinan besar detik-detik saat dia mau dieksekusi atau bahkan juga masih hidup dengan berbagai possibility yang sudah kita bahas di video sebelum ini, teman-teman. So, menurut aku ini akan menjadi sebuah pertandingan logika, kecerdasan dari para jaksa dan juga kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim. Karena apa? Yang Mulia Hakim juga harus bijaksana. Karena ada banyak obstruction of justice, alat bukti yang sudah dihilangkan, CCTV yang sudah dihancurkan. Ini FS dan timnya sudah paham banget bagaimana mengelabui hukum dalam persidangan. Makanya kalau ada petunjuk-petunjuk kecil, itu bisa menjadi leading gitu. Misalnya kayak petunjuknya adalah ya kayak Vera Simanjuntak ini di tanggal 21 tersebut sudah nangis-nangisan dengan Brigadir Joshua, mengatakan hal-hal diancam, akan dibunuh, cari pria lain. Menurut aku itu petunjuk yang sangat relevan, tidak sekedar antara hubungan asmara kedua individu, tetapi juga berhubungan dengan kasus ini, ditambah lagi dengan rentetan message ya, misalnya di tanggal 7 ataupun juga di beberapa hari sebelumnya juga ada sama seperti itu. Petunjuk-petunjuk kecil seperti ini adalah yang sangat penting karena ada banyak sekali hal-hal yang telah dihilangkan di sini, teman-teman. So, itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku juga sering live di sana untuk berdiskusi mengenai persidangan kasus Brigadir Joshua. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.